Shalom Bapak Ibu. Selamat hari kenaikan. Ya. Bapak Ibu, hari ini kita boleh bersuka cita karena kita boleh memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Dan hari ini kita akan merenungkan sebuah tema, yaitu sebuah perpisahan. Bapak Ibu Saudara, setiap kali kita mendengarkan kata berpisah, tentu yang terlintas dalam pikiran kita ialah suatu peristiwa yang menyedihkan. Entah itu perpisahan untuk selama-lamanya atau perpisahan untuk sementara. Perpisahan karena ditinggal oleh orang yang dicintai menghadap Bapa, dan juga peristiwa perpisahan ditinggal anak untuk bekerja, ditinggal anak untuk sekolah, dan lain sebagainya. Tetapi hari ini Bapak Ibu Saudara, kita akan merenungkan sebuah perpisahan antara manusia dengan Tuhan Yesus Kristus, di mana peristiwa perpisahan itu Tuhan Yesus Kristus naik ke sorga dan kita sebagai anak-anaknya tetap berada di dalam dunia. Maka hari ini kita akan memperingati sebuah peristiwa di mana Tuhan yang berpisah dengan kita. Peristiwa kenaikan Yesus ke dalam kerajaan sorga. Bapak Ibu Saudara, peristiwa kenaikan Tuhan Yesus Kristus ini tentulah tidak terpisahkan dari peristiwa-peristiwa yang telah terjadi sebelumnya, yaitu peristiwa kelahiran. Peristiwa kelahiran Tuhan Yesus Kristus tidak akan berdampak ketika ia tidak mengalami namanya kematian. Bahkan peristiwa kematian Tuhan Yesus sampai turun ke dalam kerajaan maut itu tidak akan berarti apa-apa tanpa Tuhan Yesus Kristus mengalami peristiwa kebangkitan. Dan peristiwa kebangkitan Kristus Yesus itu tidak akan membuahkan makna tanpa ia mengalami kenaikan ke sorga. Dan satu lagi Bapak Ibu Saudara, peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke sorga tidak akan memiliki makna tanpa ia datang kembali ke dalam dunia ini untuk yang kedua kali. Maka ada 5 peristiwa K yang harus digenapi dalam diri Tuhan Yesus Kristus. Dan hari ini Bapak Ibu Saudara, Yesus Kristus telah naik ke dalam kerajaan sorga, telah naik ke sorga, dan peristiwa kenaikan Yesus ke sorga, peristiwa perpisahan ini kita akan bahas lewat perikop Injil Lukas pasal 24 ayat 44 sampai 53. Dalam perikop ini Bapak Ibu Saudara, kita akan merenungkan 3 hal penting yang harus kita pahami. Yang pertama, dalam Injil ini kita akan memahami mereka mengerti kitab suci. Itu ada dalam ayat 44 sampai 48. Mereka mengerti kitab suci. Bapak Ibu Saudara, dalam bacaan ini kita mau dituntun bahwa para murid Tuhan Yesus itu bersuka cita. Mereka sangat senang, mereka sangat bergembira karena mereka melihat makna, maksud dari Allah di balik semua peristiwa yang mereka alami. Mereka memiliki makna sukacita bahwasanya mereka mengerti bahwa kebenaran yang terjadi, Yesus Kristus naik ke surga, itu boleh mereka lihat. Mereka boleh mengerti bahwa peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga itu dilihat langsung oleh mereka. Bapak Ibu Saudara, kalau kita boleh hitung-hitungan, peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga di Betania itu dihadiri oleh ke-11 para rasul, karena Yudas telah mati. 11 orang di sana. Bahkan di situ juga hadir para perempuan-perempuan murid-murid Yesus yang mengikuti dia. Bahkan juga di sana hadir beberapa murid Yesus yang ditemui ketika ia berjalan bersama dengan Yesus, yaitu 70 orang murid. Sehingga dalam peristiwa kenaikan Yesus ke surga itu bukan hanya disaksikan oleh ke-11 para murid, ditambah lagi Matias yang menggantikan Yudas.
Tetapi yang menyaksikan Yesus naik ke sorga itu lebih dari 12 orang. Artinya, kalau ada yang mau mengatakan murid Yesus itu berhalusinasi melihat Yesus naik ke sorga, itu dipatahkan. Karena para saksi itu lebih dari 12 orang. Para saksi itu lebih dari, bukan sekedar murid-murid Yesus yang ke-12 itu, tetapi diikuti oleh orang-orang banyak. Sehingga mereka dapat mengerti dan memahami bahwa yang mereka rasakan, yang mereka alami, peristiwa kenaikan Yesus ke sorga itu benar-benar terjadi. Sehingga Yesus, Bapak Ibu Saudara, membuka hati mereka, membuka pikiran mereka, supaya mereka mengerti akan kebenaran firman Tuhan, mengerti akan kebenaran kesaksian, mulai dari kelahiran, kematian, kebangkitan, bahkan kenaikan Yesus ke sorga, dan janji yang Yesus sampaikan untuk datang yang kedua kali. Itulah yang menjadi saksi dari murid-murid Yesus. Bapak Ibu Saudara, yang namanya saksi itu adalah orang yang mengalami sebuah peristiwa, ikut serta mengikuti peristiwa yang terjadi. Itulah yang dinamakan dengan saksi. Dan para murid Yesus ini, semua murid Yesus menjadi saksi karena melihat langsung bukti pelayanan Yesus, kematian Yesus, kebangkitan Yesus, bahkan melihat secara langsung kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Sehingga Bapak Ibu Saudara, para murid kembali diberitahukan dalam ayat 44 sampai 48 ini bahwa Yesus Kristus itu adalah Mesias, yang artinya yang diurapi oleh Allah. Jadi Mesias yang menderita, mati disalibkan, dan pada hari yang ketiga bangkit dari antara orang mati, itu berbicara tentang Yesus dan dilihat langsung oleh para murid sebagai seorang saksi. Sehingga mereka memahami bahwa semua yang telah dilaksanakan Yesus di tengah-tengah kehidupannya itu dalam rangka karya penyelamatan umat manusia. Dan oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, para murid itu diberikan pengertian akan kebenaran hal yang telah mereka alami ini. Dan para murid bukan hanya diutus untuk menyaksikan ketika Yesus hidup, Bapak Ibu Saudara, tetapi para murid diutus oleh Yesus untuk memberitakan, untuk menyaksikan segala sesuatu yang telah mereka lihat. Bahkan lebih dari itu Bapak Ibu Saudara, para murid diutus untuk memberitakan bahwa dalam nama Yesus Kristus itu ada pertobatan dan pengampunan. Dan itu harus dimulai dari Yerusalem. Bapak Ibu Saudara, ketika saya merenungkan pembacaan ini, saya bertanya-tanya dalam hati saya, kenapa para murid harus menunggu terlebih dahulu di Yerusalem? Kenapa ketika Tuhan Yesus naik ke surga tidak langsung memberikan Roh Kudus itu kepada para murid? Kenapa mereka harus terlebih dahulu menunggu di Yerusalem? Kalau Bapak Ibu Saudara ingat tentang kisah Nabi Elia, ketika ia mau menyerahkan hikmatnya, pelayanannya kepada Elisa, ketika Elia naik ke surga lewat kereta, ia langsung memberikan pelayanan itu, tugas itu kepada Elisa, dan Elisa langsung menjalani. Tetapi kenapa Yesus tidak melakukan itu kepada para murid-muridnya? Ternyata Bapak Ibu Saudara, Yesus memiliki makna lain. Ia tahu tentang murid-muridnya. Ia tahu keterbatasan murid-muridnya. Sehingga Yesus menyuruh mereka untuk tinggal di Yerusalem, untuk belajar terlebih dahulu, untuk mereka berdoa terlebih dahulu, untuk mereka berkumpul terlebih dahulu, sampai Roh Kudus turun untuk menguatkan dan menuntun serta menolong mereka. Sebab Bapak Ibu Saudara, ketika Yesus mati, para murid itu tercerai-berai. Mereka tidak lagi bersatu. Mereka kembali menjalankan pekerjaannya masing-masing. Yesus tahu dan melihat itu. Karena itu ketika mereka ditinggalkan oleh Yesus dalam sebuah perpisahan kematian, mereka berduka. Mereka kehilangan pengharapan. Mereka kehilangan semangat untuk menjadi murid-murid Yesus yang memberitakan kabar baik. Tetapi hari ini Bapak Ibu Saudara, mereka ditinggalkan Yesus bukan dalam keadaan duka cita oleh karena kematian.
Tetapi mereka ditinggalkan oleh Yesus dalam sebuah perpisahan yang dikemas lewat kenaikan Yesus yang terangkat ke sorga. Dan para murid bersuka cita dan mendapatkan penugasan untuk tinggal terlebih dahulu di Yerusalem untuk menunggu kehadiran Roh Kudus. Dan Bapak Ibu Saudara, tugas untuk memberitakan kabar pertobatan di dalam nama Yesus. Kenapa harus di dalam nama Tuhan Yesus? Kenapa harus nama Yesus yang membawa pertobatan kepada para orang yang berdosa, Bapak Ibu Saudara? Ternyata ada ayatnya, Bapak Ibu Saudara, bahwa pengampunan dosa yang diberitakan dalam nama Yesus itu berlaku bagi semua orang. Saya akan bacakan dalam surat Kisah Para Rasul 4 ayat yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Bahwa keselamatan tidak ada di dalam nama siapapun juga selain di dalam nama Dia, nama Yesus Kristus. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Hanya di dalam nama Yesus Kristuslah keselamatan itu diberikan kepadamu. Hanya dalam nama Yesus Kristuslah pengampunan dosa itu diberitakan kepada kita semua. Bahkan Bapak Ibu Saudara, di dalam surat Roma pasal 10 ayat 13 dikatakan oleh Rasul Paulus, siapa yang berseru kepada nama Tuhan Yesus akan diselamatkan. Maka hal inilah yang dibukakan oleh Yesus kepada para murid untuk mereka mengerti bahwa hanya di dalam pemberitaan dalam nama Yesus, bahkan seluruh kesaksian dalam Alkitab menunjuk kepada Yesus Kristus yang memberikan keselamatan kepada setiap kita yang percaya kepadanya. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan nama Yesus, Bapak Ibu Saudara, itu memiliki makna, yaitu di dalam namanya kita beroleh keselamatan. Itu yang pertama, Bapak Ibu Saudara, yang boleh kita renungkan dalam bacaan. Yang kedua, Yesus menjanjikan penolong. Itu ada di dalam ayat yang ke-49 yang dikatakan, dan aku mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku, tetapi kamu harus tinggal dalam kota ini. Ya, Yesus menjanjikan Roh Kudus kepada para murid untuk mereka boleh bersaksi, bekerja untuk melayani Tuhan. Bahwasanya dalam menyampaikan berita pertobatan, Bapak Ibu Saudara, ini bukanlah hal yang mudah. Ini bukan merupakan hal yang gampang untuk dikerjakan. Bahkan seorang pendeta yang S3 pun sulit mengerjakan ini kalau menggunakan hikmat tanpa mengedepankan kuasa Roh Kudus untuk memberitakannya. Juga kepada Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara, sudah dibukakan pengertian akan Alkitab. Dan saya yakin di setiap rumah tangga Bapak Ibu Saudara memiliki Alkitab di rumah untuk mengerti, memahami apa yang dikehendaki oleh Tuhan dalam kehidupan. Dan Bapak Ibu Saudara, hari ini dalam kenaikan Tuhan Yesus Kristus, Bapak Ibu juga diutus sama seperti para murid, yaitu untuk menjadi saksinya. Loh, sebentar Pak Pendeta. Tadi Pak Pendeta katakan bahwa seseorang yang dapat menjadi saksi haruslah orang yang hadir dalam peristiwa itu dan menyaksikan peristiwa itu. Maka ia dapat dikatakan menjadi seorang saksi. Dan hari ini saya mau katakan Bapak Ibu Saudara, Bapak Ibu Saudara telah menjadi saksi Kristus lewat mata iman, bukan mata jasmani, tetapi lewat mata iman yang dituliskan dalam kitab suci. Bapak Ibu Saudara telah menjadi saksi-saksi Kristus untuk memberitakan keselamatan dalam nama Tuhan Yesus. Dan percayalah, seperti yang dikatakan dalam ayat 49 ini, Bapak Ibu Saudara akan dijanjikan seorang penolong pribadi ketiga dari Allah, yaitu Roh Kudus yang akan kita peringati pada tanggal 19 Mei nanti. Dan Bapak Ibu Saudara, yang terakhir, yang ketiga, dalam ayat ini, dalam ayat 51 sampai 53, di sini mau berbicara tentang Yesus memberkati murid-muridnya dan kemudian naik ke surga.
Para murid Bapak Ibu Saudara ketika menyaksikan kenaikan Tuhan Yesus ke surga, disaksikan dalam Alkitab Tuhan Yesus Kristus memberikan berkat kepada para muridnya. Berkat itu berasal dari Tuhan Yesus saja. Dan ingatlah Bapak Ibu Saudara, ketika para murid menerima berkat Tuhan itu maknanya apa? Maknanya adalah para murid menerima peneguhan. Para murid menerima otoritas untuk memberitakan Injil. Dan berkat itu tidak hanya sampai kepada para murid Bapak Ibu Saudara. Dan berkat itu juga disampaikan kepada kita sampai saat ini dan detik ini. Makanya Bapak Ibu Saudara, kalau kita perhatikan dalam ibadah-ibadah minggu kita, itu kan di liturgi yang terakhir dinamakan pengutusan dan berkat. Artinya apa? Setiap minggu kita diingatkan dan diutus oleh Tuhan, diberikan peneguhan lewat berkat yang disampaikan oleh pelayan firman untuk menjalankan tugas sebagai pemberita Injil dalam kehidupan sehari-hari. Menjadi pemberita yang menyaksikan kebaikan Kristus di dalam pelayanan Bapak Ibu Saudara, di dalam pekerjaan Bapak Ibu Saudara, di dalam kehidupan sehari-hari yang Bapak Ibu Saudara laksanakan. Makanya setiap hari Minggu itu kita menerima peneguhan oleh Tuhan untuk menjadi saksinya, untuk menjadi pemberita-pemberita Injil lewat kehidupan sehari-hari. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, inilah yang dinyatakan oleh Yesus kepada para muridnya. Ia memberikan sebuah tugas, memberikan sebuah peneguhan kepada para murid untuk memberitakan Injil kepada dunia, dimulai dari Yerusalem, Samaria, bahkan sampai ke seluruh bangsa. Nah, Bapak Ibu Saudara, ketika para murid menerima berkat daripada Tuhan, mereka sangat bersukacita. Tentu juga kita Bapak Ibu Saudara ketika menerima berkat dari Tuhan, berkat itu bisa datang lewat apa saja. Bisa itu lewat kesehatan, bisa itu lewat ekonomi atau uang, berkat itu bisa lewat pekerjaan yang kita terima, berkat itu bisa lewat keluarga yang boleh kita terima, keluarga yang sehat, keluarga yang sama-sama bisa memuliakan Tuhan. Itu adalah berkat yang diberikan oleh Tuhan Bapak Ibu Saudara. Itu adalah berkat yang secara nyata yang bisa kita terima dan kita rasakan dalam kehidupan sehari-hari. Dan berkat Tuhan itulah juga yang menolong kita sampai kita boleh hidup melayani Tuhan sampai saat ini. Itu semua karena berkat dari Tuhan. Dan berkat itu hanya datangnya dari Tuhan Yesus Kristus. Sehingga setiap orang yang menerima berkat dari Tuhan akan pulang dengan bersukacita Bapak Ibu. Sama seperti murid-murid Yesus ketika mereka mendapatkan peneguhan dari Tuhan, ketika mereka mendapatkan berkat dari Tuhan, mereka pulang kembali ke Yerusalem dengan bersukacita. Loh, kenapa bersukacita? Ini kan sebuah perpisahan. Bahkan para murid tidak tahu Yesus kapan lagi datang. Para murid tidak tahu kapan lagi mereka akan bertemu dengan Yesus sebagai gurunya itu. Tetapi kenapa mereka dalam perpisahan itu pulang dengan bersukacita Bapak Ibu Saudara? Karena mereka telah mendapatkan peneguhan. Karena mereka telah mendapatkan pemahaman yang benar akan Kristus Yesus. Bahwa Yesus ke surga itu menjadi sebuah pertanda bahwa Dia benar-benar Sang Mesias, Sang Penyelamat yang memberikan keselamatan kepada setiap orang yang percaya kepada. Itulah alasan kenapa para murid pulang bersukacita, bahwa Yesus yang mereka imani, Yesus yang mereka jadikan sebagai guru adalah Mesias yang selama ini dinubuatkan oleh para nabi yang memberikan keselamatan kepada umat manusia. Itu alasan kenapa para murid pulang bersukacita yang pertama. Alasan yang kedua Bapak Ibu Saudara, kenapa para murid pulang dengan bersukacita? Karena mereka tahu kenaikan Tuhan Yesus ke surga itu mereka paham Yesus tidak diam saja ketika naik ke surga. Tapi saya mau katakan kepada Bapak Ibu Saudara bahwa Tuhan Yesus naik ke surga, Ia mau menyediakan tempat bagi orang yang percaya kepada. Yesus Kristus naik ke surga, Dia bukan mau diam-diam saja.
Dia bukan mau santai-santai saja melihat kita, tidak. Tetapi Yesus naik ke surga, dia juga melaksanakan sebuah pekerjaan, Bapak Ibu Saudara. Pekerjaannya adalah untuk menyediakan tempat bagi kita. Di mana itu tertulis, Pak Pendeta? Itu tertulis ada di dalam Injil Yohanes 14 ayat 2 sampai 3. Firman Tuhan berkata, "Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada." Inilah yang harus kita imani, Bapak Ibu Saudara. Bahwasanya para murid bersukacita, mereka tahu bahwa Yesus Kristus menyediakan tempat bagi mereka kelak nantinya. Makanya mereka pulang dengan bersukacita. Dan hari ini diingatkan kepada kita, Bapak Ibu Saudara, bagi kita yang percaya dan yang bertahan sampai akhir, kita akan mendapatkan tempat di mana Tuhan Yesus buatkan tempat itu untuk kita. Di mana itu? Di dalam kerajaan surga. Sebab firman Tuhan berkata, "Di mana aku berada, di situ engkau juga akan berada bersama-sama dengan aku." Nah, sungguh luar biasa pekerjaan Tuhan Yesus Kristus yang disediakan untuk kita sebagai anak-anaknya, Bapak Ibu Saudara. Maka saya mau katakan di sini, bagi setiap orang, bagi setiap jemaat yang mengalami sebuah peristiwa perpisahan secara fisik, ditinggal oleh anak, ditinggal oleh suami, ditinggal oleh istri, oleh kematian, jangan berlarut-larut di dalam duka cita. Sebab kematian, perpisahan di dalam Kristus Yesus, kita imani kita akan bersama-sama dengan Allah dalam rumahnya yang kudus dalam kerajaan Bapa. Makanya sebagai orang Kristen, Bapak Ibu Saudara, inilah pengharapan bagi kita. Inilah iman kita. Inilah yang kita harus laksanakan dalam kehidupan kita, mengerjakan iman kita, supaya kelak kita bersama-sama dengan Bapa di dalam kerajaan surga. Itulah yang dijanjikannya kepada kita. Sehingga para murid pulang dengan bersukacita. Kita pun juga memperingati Yesus yang naik ke surga untuk menyediakan tempat, maka kita juga harus bersukacita. Karena Tuhan juga bekerja dan melayani kita, maka kita pun juga bekerja di dunia ini untuk melayani Tuhan. Pesan yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, yang membuat para murid pulang dengan bersukacita, yaitu di mana para murid diberi kesempatan dan peluang untuk menjadi saksi Kristus dan mendapat urapan dan curahan Roh Kudus. Kenapa, Bapak Ibu Saudara, mereka pulang bersukacita? Sebab Tuhan katakan kepada mereka bahwa Dia akan memberikan Roh Kudus untuk menolong mereka memberitakan Injil. Artinya, Bapak Ibu Saudara, Tuhan tidak membiarkan para murid berjalan sendirian di dalam mengerjakan pelayanan. Begitu juga dengan kita. Tuhan Yesus ketika Ia naik ke surga, Ia tidak meninggalkan kita, Bapak Ibu Saudara. Tetapi Ia datang lewat pribadi Roh Kudus untuk mendampingi kita, menghibur kita, menolong kita di dalam menjalani kehidupan di tengah-tengah dunia ini. Jadi 3 bagian inilah yang mau dijelaskan dalam Injil Lukas 24 ayat 44 sampai 53 kepada kita, Bapak Ibu Saudara. Yang pertama, kita memahami bahwa Allah telah memberikan kita anugerah untuk memahami segenap firman-Nya dan diteguhkan kembali bahwa Dialah Mesias, Sang Penyelamat yang diberikan Allah Bapa kepada kita. Dan yang kedua, Bapak Ibu Saudara, kita diberikan pemahaman bahwa Roh Kudus akan menolong kita untuk menjalani kehidupan di tengah-tengah dunia ini. Dan yang ketiga, Yesus ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita, orang-orang yang percaya kepada-Nya. Maka saya mau katakan kepada Bapak Ibu Saudara, kita harus bersukacita selalu di dalam Tuhan. Kita harus melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepada kita dengan sukacita. Meskipun, Bapak Ibu Saudara,
menjadi seorang saksi terkadang melaksanakannya itu memberi kesakitan kepada kita. Ketika kita teguh, ketika kita ingatkan, kita tidak didengarkan. Ketika kita beritakan kabar sukacita untuknya, dia mengabaikan kita. Ya nggak apa-apa Bapak Ibu Saudara. Yang penting kita sudah melakukannya untuk Tuhan. Karena Tuhan telah mengutus kita untuk menjadi saksinya. Karena kita telah melihat peristiwa kehidupan Yesus lewat mata iman kita. Kita telah menyaksikannya, kelahirannya, kematiannya, kebangkitannya, bahkan kenaikannya ke surga lewat mata iman kita, lewat kesaksian Alkitab ini. Maka Bapak Ibu Saudara, kita harus selalu bersukacita menjalankan tugas-tugas yang diberikan Tuhan kepada kita untuk membawa berita pertobatan, berita keselamatan hanya terjadi dalam nama Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara, meskipun peringatan hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga ini tidak semeriah dengan perayaan Paskah dan Natal, tetapi ini Bapak Ibu Saudara, peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga ini sangat penting. Kenapa? Karena Yesus naik ke surga memberikan sukacita kepada kita. Lewat pesan-pesan firman Tuhan yang sudah kita dengarkan tadi. Lewat kesaksian-kesaksian yang telah dinyatakan Alkitab. Bahwa Yesus ke surga bekerja untuk menyediakan tempat bagi kita yang percaya kepadanya. Jadi kalau Tuhan Yesus pun bekerja di surga sana menyiapkan tempat bagi kita, menyiapkan rumah bagi kita, maka di bumi ini Bapak Ibu, kita juga harus mengerjakan keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita lewat pemberitaan kabar baik kepada sesama kita, karena kita sudah menjadi saksi-saksi Kristus. Maka setelah Tuhan Yesus naik ke surga, tugas sebagai saksi, tugas sebagai pembawa kabar baik, berita tentang kerajaan surga itu diberikan kepada kita. Mari kita bersukacita menyambut tugas yang diberikan Tuhan itu dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati, kita berdoa. Terima kasih Bapak, hari ini Engkau telah mengajarkan kami lewat kebenaran firman bahwa kami sebagai anak-anak